Itulah kerinduan kami yang terdalam ya Tuhan, bahwa kami benar-benar ingin mengenal Engkau secara pribadi. Bukan kata orang, bukan kata pendeta maupun hamba Tuhan, tapi benar-benar mengenal Engkau Tuhan. Untuk itu ya pagi hari ini, mohon Roh Kudus bekerja, membuka hati kami, dan kami siap dengan hati yang terbuka mendengar pengajaran yang dari Engkau, agar kami benar-benar mengenal Engkau secara pribadi, sehingga kami mengerti rencana yang Engkau berikan pada kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap menerima firman Tuhan, agar kita benar-benar mengenal pribadinya, klik dengan Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan dan tahu rencananya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan dan benar-benar rindu mengenal dirinya, katakan dengan iman, amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Ya, shalom ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini akan kami lanjutkan ya khotbah atau pengajaran pada kemarin ya, saat ada perayaan Natal. Karena ini penting sekali ya, jadi harus terurut atau urut ya, ada urutannya saudara. Ternyata ya, kedahsyatan Injil ini kayak acak, tapi kenyataannya kalau diperdalam, ternyata itu semua firman ini ada urutannya saudara ya. Dan ingat ya saudara, baca firman Alkitab ini ada 3 saudara ya. Tersurat, yaitu yang tertulis ini ya. Ya, misalkan Yesus memberi makan 5.000 orang, atau Yesus berjalan di atas air, atau Yesus lahir, dan seterusnya. Itu yang namanya tersurat, ya, tertulis di situ. Nah, kesatu, ya, kalau kita hanya sampai di situ, tidak melanjutkan yang lebih dalam, maka kekristenan kita ini masuknya ke agamawi. Ya, artinya yang tertulis saya praktekkan, yang tertulis ini saya praktekkan. Akhirnya ketaatannya hanya pilih-pilih, saudara. Yang cocok ya taat, yang nggak cocok nggak taat. Nah, kesatu itu ya, yang tersurat atau tertulis ini di sini ya. Nah, yang kedua adalah saudaraku ya, yang tersirat ya. Tersirat ini yang tersembunyi, tapi melalui firman ini, bila kita dekat dan klik dengan Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan ya, sebetulnya apa yang tertulis ini, di belakang yang tertulis ini punya pesan apa dari Tuhan. Nah, ini yang tersirat saudara. Paling tidak kita harus sampai yang ke situ, yang tersirat. Sebetulnya itu pun belum lengkap saudara. Yang terakhir adalah terwahyukan. Nah, ini setelah tersirat, mulai belajar baca dengan hati, nanti akan disingkapkan rahasia yang tersembunyi di firman, di Alkitab ini yang tertulis. Ya. Nah, tersirat, nah kita baca terus, nanti yang ketiga ini puncaknya ada terwahyukan atau ternyatakan. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Ya, pribadi lepas pribadi, Tuhan akan menyatakan dirinya. Benar-benar firman itu yang tersirat itu masuk dalam hatinya. Ya, benar-benar ini nggak bisa hilang ini di sini. Ya, ingat terus dan selalu ingat itu. Ya, terwahyukan menjadi nyata, saudara. Menjadi nyata. Ya, bukan kata orang. Ya, kata-kata seperti tadi mengenal, saudara. Semua orang juga tahu mengenal. Tapi kalau belum sampai terwahyukan makna pengenalan akan Dia, kita akan jatuh bangun terus, saudara. Karena beda, apa namanya ya, beda maksud, saudara. Ya. Nah,
Jadi saya ulangi lagi ya, baca firman ini, belajar firman menjadi orang Kristen. Ya, ini baca firman ada 3, ya, tertulis, ya, tersirat. Ya, apa maksudnya di belakang ini lah ini? Ya, tersirat. Nanti saya pelajari. Ini yang tersirat nanti. Ya, ketiga terwahyukan lah. Kalau saudara mau benar-benar dengan hati mendengar yang tersirat itu, nanti Tuhan dengan senangnya membukakan dirinya, ya, agar firman itu masuk, terwahyukan, ya, dan ini nggak bisa hilang, saudara, sampai kekekalan. Nah, kembali ke masalah pokok, ya, pada hari ini yang akan saya khotbahkan atau saya berikan ke saudara, ya, karena ini adalah pokok penting sekali, ya, tentang Natal ini, ya, yang kebanyakan dikhotbahkan hanya sebagai bayi yang lahir, saudara. Tetapi sebetulnya, ya, seperti yang kemarin hari Rabu, ya, waktu itu kemarin 4 hari yang lalu, ya, saya ulangi agar saudara benar-benar mengerti, ya. Jadi bukan hanya ikut-ikutan menjadi orang Kristen, tetapi benar-benar mengerti sebetulnya tujuan apa Tuhan turun ke dunia. Ya, saya ulangi dulu, ya, dengan singkat begini, saudara. Ya, yang pertama, ingat, kekristenan adalah kasih karunia. Ini adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada manusia, saudara. Ya, dan efektif, ya, pengampunan. Ya, kasih karunia ini intinya adalah pengampunan dosa agar kita bisa kembali, ya, menjadi anak Allah, ya, dan punya hubungan seperti sebelum manusia jatuh dalam dosa, yaitu seperti zamannya Taman Eden, saudara. Ada persekutuan pribadi dengan Dia, ya. Itu semua kasih karunia, pemberian Allah yang cuma-cuma, ya. Kita hanya cukup percaya bahwa Dia mati, ya, bagiku, turun ke dunia untuk mengampuni dosaku, untuk kemudian supaya aku jadi anak Allah, kita dikembalikan hubungan yang dengan Bapa seperti di Taman Eden. Ini nomor 1, penting sekali. Bukan kita yang meraih Tuhan, bukan, saudara. Ya, saya ulangi lagi, bukan kita, bukan manusia yang meraih Tuhan, tetapi Tuhan yang mengambil kita dari lumpur dosa, diangkat. Nah, kita mau percaya enggak itu? Kalau percaya, kedua, kita percaya sama dengan menerima, berarti lahir baru. Jadi percaya yang benar kekristenan adalah harus lahir baru, saudara. Bukan pergi mulut aja, amin, amin, percaya, bukan. Bukan percaya mukjizatnya, ya, tokonya tambah laris, pabriknya tambah maju, bukan. Itu gampang bagi Tuhan, dan tujuan Tuhan bukan ke situ. Tetapi kita lahir baru, ya. Lahir Roh Kudus lah ada di dalam kita. Kita punya hati yang baru, punya roh yang baru, saudara. Yaitu hati yang baru adalah hati yang bisa menerima kasih Tuhan yang telah Dia nyatakan di kayu salib. Ya, jadi bukan kita yang mengasihi dulu, tapi Tuhan yang mengasihi dulu. Dan kalau kita nggak punya hati yang baru, yaitu lahir baru itu, nggak mungkin bisa. Ujung-ujungnya tetap ke materi lagi. Wah, sugih tambah sugih, seneng banget. Tuhan baik, diberi kesugihan, kenikmatan materi dunia. Nggak seperti yang mereka. Saya ini rohani, berkenan di hadapan Tuhan. Buktinya, saya semakin kaya, semakin laris dagangnya, pabriknya semakin maju, dan seterusnya. Walaupun tidak salah, yang salah adalah fokus hati kita. Tuhan ingin memberkati kita, ya, dengan segala bidang, ya, rohani maupun duniawi, jasmani. Tetapi kalau salah, kita berarti melenceng dari kehendak Tuhan. Jadi lahir baru, ya, saudara, kasih karunia, kita percaya kita lahir baru, ya. Selanjutnya, saudaraku, ya, dengan segenap hati dalam kelanjutan hidup setelah kita lahir baru, kita menjalani hidup baru, ya. Dan di saat-saat menjalani kehidupan baru itu kan berkembang,
nggak langsung dewasa, seperti manusia ada umurnya gitulah ya. Nah, itu jangan lupa terus menerus setiap saat ingat bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamatku. Aku telah diselamatkan dari hukuman kekal ya, yaitu neraka, dan juga yang kedua ini yang jarang ya, yaitu aku diselamatkan dari keegoanku maupun dari dunia ini, saudara ya, yang selalu pemikirannya adalah hal-hal duniawi dan aku sentris ya. Jadi Tuhan Yesus ke dunia ya sebagai Mesias ya, yang diurapi oleh Bapa adalah agar dia melepaskan kita dari kuasa ego atau aku ya, dan kuasa materi sentris ya, duniawi sentris. Nah, itu yang ketiga, saudara. Sekarang yang keempat. Nah, yang keempat, selalu ingat bahwa kekristenan adalah rohani, saudara. Ya, bukan berarti dunia Tuhan dan ikut-ikutan, bukan. Selalu ingat bahwa kekristenan adalah hal rohani. Duniawinya ini hanya mengikuti saja. Kuncinya ada di rohani. Karena disebutkan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Ya, kalau kita sudah lahir baru, ya selalu ingat akan Tuhan. Dan percayalah, kita akan selalu hidup bersekutu dengan Tuhan sampai kekekalan. Ya. Dan yang keenam, ya, hidup dengan iman. Nah, barusan sebelum masuk di sini, di depan sana itu, jalan raya, dengan kuat Tuhan ngomong, kasih karunia sudah kuberikan kepada semua anak-anak di dunia ini. Hanya efektif berlaku apabila orang itu percaya atau beriman. Nah, banyak saudara yang sudah beriman sampai di situ. Tetapi yang beriman di dalam kelanjutan hidup sehari-hari itu yang jarang. Ya, jadi lahir baru tapi nggak tumbuh istilahnya. Hanya sampai lahir baru tok, amin amin. Dulu saya berjumpa Tuhan. Dulu saya sering nyembah dengan hati. Dulu saya membaca firman terbuka dan seterusnya dulu. Sekarang enggak. Nah, itulah. Kenapa? Karena tercemar ya setelah lahir baru, masuknya ke arah kekristenan duniawi, saudara. Padahal Tuhan menghendaki, Tuhan bertujuan rohani, saudara. Dan itu hanya bisa dinikmati dengan iman, yaitu percaya akan firman yang tertulis di sini. Baru bisa. Ya, tapi kalau dengan mata fisik, dengan perasaan jiwa yang biasa, nggak mungkin bisa. Ya, harus dengan iman. Nah, selanjutnya yang terakhir, saudaraku, setelah tahu tadi urutannya, yang terakhir ini kesiapan untuk taat. Ya. Siap taat karena dia adalah Mesias dan Tuhan. Ya, kesiapan di sini. Ya. Nah, itulah khotbah kemarin ya, waktu tanggal 22 ya, hari Rabu. Nah, sekarang ada lanjutannya. Ya, ada lanjutannya. Sekarang kita buka Lukas 1 ayat 39 ya. Kemarin kan khotbahnya sampai ayat 38. Lukas 1 kemarin ya, waktu perayaan kebaktian Natal, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sekarang Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Ya, ini. Jadi fondasinya itu yang kemarin ya, saudaraku, jangan salah ini ya. Yuk, kita baca ya, saudaraku.
2, 3. Ya. Yuk baca ya. Ya. Ini seperti dongeng ya, saudara, tapi ini mengandung makna dalam sekali ini. Ini yang namanya tersirat. Kalau dibaca secara begini kayak dongeng. Yuk, kayak cerita sejarah gitu. Baca ya, 2, 3. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. 40. Yo, masing-masing baca ya. Ini soalnya terlambat ini. 2, 3. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak-anak kandung, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. 42. Lalu bersekutu, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Terus 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Nah, ini kelanjutannya ini, saudara. Ya, kita baca ya. Saya terangkan ini hebat sekali ini. Ya. Saya terangkan ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ya, perhatikan saudara. Ya, jadi ya ada respon antara anak-anak Tuhan dalam hal ini Elisabet dengan Maria apabila orang itu sudah benar-benar lahir baru. Ada respon kerinduan, saudara. Ada gejolak di sini. Ya, roh yang ada di dalam orang si A ini, ya, apabila benar-benar sudah lahir baru, ada gejolak. Rasanya itu rindu bersekutu. Ada suatu perasaan roh di sini. Ya, jadi apa ya? Ini nggak bisa dibohongi, saudara. Ini seperti Maria ketemu Elisabet. Ya. Dua-duanya ya, yang Maria akan melahirkan juru selamat Yesus, sebaliknya Elisabet juga diberi anak, ya, walaupun mandul akan diberi anak. Dua-duanya ini cerita tentang akan melahirkan seorang anak yang dari Tuhan. Nah, ini lambang dari orang yang sudah lahir baru, saudara. Itu ada getaran yang sama. Jadi apabila saudara ketemu anteng-anteng saja, adem-adem saja, wah itu diragukan, jujur saja. Ini jelas sekali. Ya, misalkan saya ketemu dengan si A, ya, misalkan dengan si Dani, misalkan. Ya, di sini muncul, saudara. Ya, kalau dua-duanya sudah lahir baru muncul, Dani pun akan muncul. Ya, ada getaran, gelombang yang sama, saudara. Bahwa oh ini sudah masuk ke dalam rohani. Ya, saya percaya itu ada getaran.
Ya, makanya berapa kali saya ditanya, tahu nggak Pak Joram, kalau orang itu sudah klik dengan Tuhan apa belum? Tahu, dalam arti rohnya ya, saya tahu. Kalau secara otak saya nggak tahu. Karena orang bisa ya dengan berulang-ulang mendengar firman, rasanya sudah rohani, sudah dekat Tuhan. Ya, tetapi kalau sudah seperti ini ngerti. Oh, kamu hanya hafalan saja lah. Ya, tapi nggak bisa ngomong, nggak boleh, saudara. Tapi hatinya ini ada. Ya. Dan sebaliknya jemaat Tuhan, ya, kalau sudah benar-benar lahir baru, bisa ngerti, saudara. Pengkhotbahnya ini materi sentris, duniawi sentris, aku sentris, apa Kristus sentris. Ya, Roh Kudus benar-benar, apa Roh Kudus. Saudara. Ngerti, saudara. Ya, bukan menghakimi loh ya, tapi mengerti. Karena gelombangnya tidak sama. Ya, baik para gembala kepada jemaatnya, tahu gelombang yang sama sebelah kanan misalnya. Ini gelombang sebelah kiri. Ya. Nah, ini terbeban sekali kepada yang kiri, saudara. Kalau benar-benar Roh Kudus, bukan ke sebelah kanan yang sudah klik, ya sukacita. Tetapi dalam doa selalu ingat yang kiri, yang belum klik, kasihan, ya, karena sudah diberi fasilitas yang luar biasa. Yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan, tapi dia nggak klik-klik, punya pikiran sendiri. Ya, nah, jadi ada respon ini, saudara. Nah, ya, termasuk sekali lagi ya, apabila berdiri sini bawa renungan atau khotbah, hatinya menceng ini ya, tidak fokus ke Tuhan. Bagi jemaat yang sudah klik bisa ngerti. Karena ini dasarnya, ya. Maria, Elizabeth dan Maria. Ya. Jadi saya harapkan semua klik sehingga punya hubungan yang beda sekali. Ya. Saya sering berapa kali ngomong ya, kalau sudah klik benar-benar hubungannya melebihi saudara kandung yang belum klik, saudara. Di sini rohnya ini terus bergelora. Ya. Ya, jadi itu tanda-tandanya, saudara. Ya. Ada saling merespon, ya, bukan merespon kejelekan orang lain, bukan, saudara. Merespon roh, karena ada ayatnya di Mazmur berapa ya, 28 ya, ada ayatnya itu, ya, bahwa tebing, ya, tubir itu tebing. Ya, tubir bersaut-sautan dengan tubir. Artinya kalau kita menjatuhkan barang tertentu di dalam suatu tebing gunung itu, atau gelombang laut, atau gelombang sungai, itu akan saling bergema, ya, bergema di situ, bersaut-sautan. Ya, jadi ini adalah hasil kalau benar-benar kita sudah lahir baru dan menjalani hidup baru. Ya. Ada saling merespon. Ini malah 2 kali, saudara, disebutkan. Ini bukan hanya sekali, ya. Ayat 44, sebab sesungguhnya. Nah, ini sesungguhnya ini jangan benar-benar tidak bohong ini. Ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Melonjak kegirangan. Maka percayalah, saudara, apabila kita punya anak, ya, istri kita hamil, atau kita punya anak hamil, atau menghala nantinya cucu kita, sering doakan, saudara. Ya. Secara fisik dia belum mendengar, masih di dalam rahim. Tetapi kalau kita rohani, ya, dengan doa yang dengan iman, percayalah, ya, si janin ini ada respon. Ini jelas ini disebutkan. Ya. Disebut sering dibawa lagu-lagu tentang Tuhan, ya, dibawa firman Tuhan, walaupun mereka nggak dengar, ya, wong masih di dalam dia nggak dengar secara fisik, tetapi jelas ada gejolak, ya, berarti ada respon. Nah, ini perlu diperhatikan, saudara. Ya. Nah, terus selanjutnya. Ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya
kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Percaya apa? Ya, sebab seperti apa orang sudah ke gereja yang ngomongnya percaya. Ya. Nah, ini percayanya apa sebetulnya? Nah, sekarang kita buka Matius 16. Yang pertama ini, percaya yang dimaksud oleh Tuhan. Ya. Bukan percaya semua sendiri. Oh, Yesus memberkati aku, Yesus baik, sekedar begitu-begitu. Ya. Ini, ayo baca. Matius 16, ayat 13 sampai ayat 17. Ya, kita baca ya. Ini percaya yang dimaksud oleh Tuhan. Percaya apa? Yuk, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini. Ya, ayat. Teruskan 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ya, jadi percaya yang dimaksud, yang diakui sah oleh Tuhan, bukan karena dia pembuat mukjizat roti, 5 roti 2 ikan menjadi memberi makan 5.000 orang, ya. Berjalan di atas air, ya, badai diredakan, itu bukan itu. Walaupun itu bisa Tuhan, ya. Tetapi yang paling utama adalah ayat 16, ya. Kembali ke 16 coba. Ya. Engkau adalah Mesias. Ini Mesias ini yang diurapi, juru selamat dunia. Menyelamatkan apa? Yaitu menyelamatkan kita dari kuasa aku, ego, dan kuasa materi duniawi sentris. Ya. Anak Allah yang hidup. Ini kuncinya di sini. Ini tentang rohani, saudara. Ya, walaupun Tuhan mau memberkati kita, Tuhan tahu kita di dunia perlu uang, saudara. Ya, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah penyelamatan agar kita lepas dari kungkungan aku dan kungkungan duniawi. Ya. Terus ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Nah, ini diganti, berbahagialah aku Yoram. Nah, ya. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, ini saudara, untuk mengakui Yesus sebagai Mesias, juru selamat dunia, dan aku percaya itu, ini adalah bukan manusia, saudara, tetapi Bapak yang di surga. Wah, ini dahsyat sekali, saudara. Nggak main-main, ya. Ini termeteraikan dalam hati yang tadi, ya. Jadi terwahyukan, ternyatakan kepada orang-orang tertentu. Ya. Dan ini diwakili oleh Petrus. Justru gereja dasarnya adalah perkataan ini, saudara, bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, gereja didirikan atas fondasi perkataan yang diungkapkan oleh Petrus, yang di mana dasarnya adalah Bapak sendiri
yang melalui Petrus mengungkapkan apa yang dimaksud percaya kepada Yesus itu. Ya, di bawahnya ada disebutkan, ya. Coba supaya lebih jelas, ya. Nah, ini. Dan yuk baca, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, jadi jelas sekali. Ya, ya ini lanjutkannya boleh. Ya, kedua, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, ayat 18 ya, kembali. Dan aku pun berkata kepadamu, ya, engkau adalah Petrus, ya. Dan di atas batu karang ini, ya, batu karang ini itu perkataan tadi, saudara, bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Aku akan mendirikan jemaatku. Yaitu gereja sekarang, anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya sesuai dengan yang Dia kehendaki, bahwa Dia adalah Mesias, ya, penyelamat dunia dari kuasa dosa, kuasa aku, dan kuasa dunia ini, ya. Dan alam maut tidak akan menguasai. Ya, dalam alam maut, ya, ini jadi segala sesuatu yang maut ini ya kematian, saudara. Maka akhirnya kan ini Tuhan bangkit dari kematian ini. Setelah dikuburkan, tidak akan menguasainya. Seperti kita, saudara, hidup di dunia ini penuh dengan sukacita, ya, bukan berarti tidak ada masalah, tapi alam maut tidak menguasai kita. Dan saat kita suatu saat meninggalkan dunia ini, kita akan dibangkitkan, saudara. Nah, itu yang pertama, yang namanya percaya adalah Mesias. Ya, Yesus sebagai pribadi, Dia, aku percaya Dia Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan aku yang meraih Dia, aku cukup percaya saja, percaya yang sesuai kehendaknya. Maka segala sesuatu terjadi pada diriku sesuai yang Tuhan katakan. Nah, sekarang yang kedua. Ya. Sekarang yang kedua, Yohanes 6 ayat 69. 67 sampai 69. Yohanes 6, ya. Ya, ini percaya yang kedua ini, saudara. Yang tadi percaya yang pertama. Ya. Jadi harus berpasangan, saudara. 6:67. Judulnya pengakuan Petrus. Yohanes 6:67. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat ini, ya, ayat 67 sampai 69 muncul, ya, didasari pada ayat 60, ya. Nah, mulai ayat ini, ya, saya terangkan. Ini banyak ini yang nggak bisa ngerti. Jadi lari dari Tuhan akhirnya, atau beku, ya. Nah, coba ayat 6, pasal 6 ayat 54 ini saya terangkan, ya. Mulai, ya. 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal.
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku di dalam dia. Seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-muridnya yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hati bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal berkatakan imanmu dan terus orang yang begitu daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Terus, tapi di antara ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi sampai hari ini pun sama. Kalau diajar yang rohani, yang dalam pada bubar, bededek, bebuih, nggak tembus-tembus. Ya, karena apa? Ini ya diajarkan tadi ada makan minum darah. Ya, bacanya secara letterlek, dianggap kanibal, saudara. Ya. Padahal Tuhan mempunyai maksud yang tersirat apa? Ya, maksudnya saya ini daging, dilambangkan sebagai daging, harus digayem, dimakan, dikunyah, ya, supaya tercerna dengan baik. Tetapi yang mendengar ini secara fisik, secara yang tertulis, makan minum darahnya berarti kanibal. Padahal bangsa Yahudi ini anti kanibal, saudara. Ya, dalam sejarah nggak ada yang makan kanibal itu. Jadi pada bubar, saudara, nggak tembus gitu loh. Ya, harusnya diterima secara yang tersirat apa maksudnya omongan, tapi dia maksud dibacanya secara langsung, kata-katanya diterima secara langsung. Pada bubar semua. Nah, setelah bubar, apakah Yesus takut? Oh tidak, saudara. Apa kecewa? Oh tidak. Ya, dia ngerti bahwa itu semua karena orang itu salah terima, salah percaya, percayanya nguber-nguber materi, mukjizat, ingin supaya jadi raja, nanti jadi menteri dia. Nah, apa jadi lurah, apa camat, supaya makmur hidupnya. Salah, padahal harusnya sebagai Mesias yang rohani. Nah,
Terus kembali ke masalah tadi, saudara. Ya. Masalah tentang Tuhan kepada siapakah. Nah, maka kata Yesus kepada ke-12 murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Oh, ini pengkhotbah paling dahsyat di dunia, saudara. Umumnya dirangkul-rangkul, ayo kembali ke gereja saya. Ini enggak, kamu nggak ikut pergi juga? Oh, hebat kok. Ini satu-satunya ini. Ya. Hanya Yesus. Jawab Simon Petrus kepada, tidak, ya Tuhan. Kepada siapakah kami pergi? Perkataan adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang mengenal, yang telah memilih kamu dari 12 ini? Namun seorang di antara kamu, iblis. Ya, yang dimaksudkan ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ya. Jadi percaya yang kedua adalah percaya kepada firman-Nya. Kalau tadi percaya kepada pribadinya, dia Mesias, anak Allah yang hidup. Pengorbanannya mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Dan bangkit hari ketiga, sekarang masuk di dalamku sebagai hidupku untuk menjalani kehidupan baru. Itu yang pertama tadi di Matius. Sekarang yang kedua, firman-Nya. Nah, ini firman ini. Perkataan kan firman, ya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu atau firman-Mu adalah perfirman yang kekal, ya. Firman hidup yang kekal, ya. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi firman ini jangan dianggap sepele, saudara. Ini tentang hal hidup kekal, ya. Hidup Allah sendiri, ya. Bukan bacaan biasa, ya. Maka di samping baca itu perlu direnungkan, ya, kontak dengan Roh Kudus, dengan Allah Roh Kudus, supaya ini terwahyukan. Bukan sekedar buku pengajaran, bukan, saudara. Ini tentang hidup kekal, tentang hayat Allah sendiri. Ya. Jadi dua percaya inilah yang maha penting, yaitu Yesus sebagai Mesias dan firman-Nya adalah hal tentang hidup kekal, ya, tentang kerajaan surga, tentang sesuatu yang kekal. Sekali lagi, bukan Tuhannya nggak mau memberkati kita, bukan. Materi itu gampang sekali, tapi ini dua ini yang penting, ya, yang jangan dilupakan, yaitu pribadinya sebagai Mesias, turun ke dunia sebagai Allah yang hidup, mati di kayu salib, bangkit hari ketiga. Sekarang ada di dalam aku sebagai hidupku. Hidupku yang lama sudah mati, hidup baruku adalah Kristus yang ada di dalam aku. Yang kedua, firman-Nya adalah tentang kekekalan, tentang hidup kekal itu sendiri, hayat Allah sendiri. Firman menjadi manusia. Nah, itulah saudara. Ya, jadi kekristenan harus seperti itu. Baru nanti ada kelanjutannya. Berbahagialah engkau dan seterusnya. Amin, untuk firman Tuhan. Ya, mari kita tutup Alkitab kita. Ya, mudah-mudahan dengan ini, ya mungkin tidak semua lah ya, tapi 1-2 orang saja bisa nyantel, bisa klik, wah luar biasa. Roh Kudus sukacita, aku pun sukacita. Amin. Ya, mari kita tutup. Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih ke Tuhan untuk pagi hari ini telah Engkau sampaikan isi hatimu, melanjutkan apa yang Kau berikan melalui mulut bibir hamba-Mu 4 hari yang lalu. Sekarang Kau sempurnakan sampai akhirnya benar-benar kami mengenal Engkau secara pribadi, juga membaca firman-Mu, yaitu firman yang kekal adanya. Kami percaya itu semua ya Tuhan, karena kedua kepercayaan ini, itu semua adalah yang dari Engkau, dan itu semua Kau kehendaki. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi siang hari ini, di mana Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk benar-benar mendengar isi hati-Mu ya Tuhan.
Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Oke, mungkin cukup. Mari kita tutup ya. Bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati, percayalah Roh Kudus akan selanjutnya akan memberi tuntunan dan bimbingan kepada kita semua yang mendengarkannya dengan segenap hati. Dan hal-hal yang di luar dugaan manusia akan terjadi pada kita yang sungguh-sungguh percaya dalam namanya. Dan untuk itu kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan juga untuk pagi hari ini kami akan menutup persekutuan ibadah. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Bapa yang di surga, dan penebusan yang telah dilakukan oleh Kristus melalui kasih-Nya, dan penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerimanya kasih karunia tersebut, katakan dengan iman, amin. Ya.